Shalom, Tuhan memberkati. Allah punya cara untuk melepaskan orang-orang yang dicintainya. Yang penting, mari kita belajar untuk dicintai Allah. Shalom, Shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita melakukan ibadah hari ini, mari kita berdoa. Saya ajak panjenengan semua untuk tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Sebentar kami akan mulai ibadah. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Juga berkati pelayan Tuhan, pemimpin pujian, pemain musik, serta penyampai firman-Mu Tuhan. Urapi dengan double porsi, sehingga kami semua diberkati melalui ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam ibadah GBS Haleluya secara online. Kita mengucap syukur pada Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kasih Yesus sungguh indah di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya membebat hati kita. Puji nama Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tangan-Mu sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku.
Yesus, kau berarti bagiku. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita bersuka cita. Karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat dan patah berikan
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Inilah kerinduanku Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Shalom, selamat sore
Bapak Ibu jemaat GBS Haleluya Palor yang masih mengikuti ibadah online, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa, kita akan meminta kepada Tuhan agar Tuhan berikan konsentrasi penuh untuk kita dapat belajar firman-Nya. Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu. Bekerjalah Tuhan melalui pemberitaan firman hari ini, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang taat akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau berikan kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki bahasa yang sama untuk kami menikmati berkat firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan sahabat-sahabat online, apakah Bapak, Ibu, Saudara kepingin melihat cara Allah melepaskan orang-orang yang dicintainya? Kalau Bapak, Ibu, Saudara kepingin mengerti cara Allah untuk melepaskan orang-orang yang dicintainya, mari kita mulai belajar bersama-sama. Kita awali dari Pengkhotbah 5 ayat 9. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan kata yang gampang, orang tamak tidak akan puas dengan kekayaannya. Dan dari sinilah kita akan melihat kekejaman orang yang haus akan kekayaan. Kekejaman orang yang haus akan uang. Kita balik pada pelajaran Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Sementara kami sedang pergi ke tempat berdoa, seorang budak perempuan yang memiliki roh untuk meramal menemui kami. Ia membawa banyak keuntungan kepada para majikannya melalui ramalan-ramalannya. Perempuan itu mengikuti Paulus dan kami sambil berteriak, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi, yang memberikan jalan keselamatan kepadamu. Ayat yang ke-18, ia terus melakukannya selama berhari-hari. Paulus karena menjadi sangat marah, berbalik dan berkata kepada roh itu, aku perintahkan kamu dalam nama Yesus untuk keluar dari dia. Lalu roh itu keluar seketika itu juga. Perjalanan Paulus dan Silas itu perjalanan yang diperintahkan oleh Tuhan. Dengan kepekaan Paulus, maka Roh Kudus berbicara, lalu Paulus diperintahkan untuk pergi ke Makedonia. Dan saat itu Paulus dan Silas sampai ke kota Filipi, salah satu kota yang ada di Makedonia. Di Filipi, Saulus dan Silas di kota ini dipertemukan dengan beberapa wanita. Salah satunya Lydia yang dari kota Tiatira, dan dia adalah terkenal sebagai wanita yang menjual kain ungu. Dan setelah mendengar khotbah Paulus, akibatnya wanita-wanita ini bertobat lalu minta dibaptis. Satu hal yang luar biasa. Jadi Paulus kemana dia pergi pasti menghasilkan. Nah, di kota inilah Paulus juga mengusir roh tenung, roh ramal dari seorang wanita yang menjadi budak tuan-tuan yang ada di kota Filipi itu.
Tuan-tuan ini menjadi kaya karena wanita ini memiliki roh tenung dan juga roh ramal yang menghasilkan uang. Tetapi pada saat itu mengganggu perjalanan Paulus. Walaupun dia mengatakan ini orang yang dari Allah, ini orang yang akan membuat kamu bertobat dan sebagainya, tapi mengganggu. Akibatnya apa? Diusir roh itu. Nah, dari pengusiran ini tuan-tuan pemilik budak ini tidak terima dia. Penghasilannya hilang. Dia fitnah Paulus dan Silas yang mengatakan akan mengacaukan kota ini, yang membuat kerusuhan-kerusuhan di kota ini. Akibatnya para petinggi kota itu dihasut, menangkap Paulus dan Silas tanpa ditanya, dilepas bajunya, didera, dipecuti, dan ditangkap, dijebloskan dalam penjara. Nah, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Apakah Tuhan membiarkan mereka? Tidak. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan Paulus dan Silas. Orang yang mendengar suara rohnya, orang yang taat akan perintahnya, selalu dijagai dan dipelihara oleh Tuhan. Justru di saat penangkapan itulah Tuhan kepingin menunjukkan hebatnya kuasa kemuliaan Allah. Tuhan ingin menunjukkan hebatnya firman yang Allah berikan kepada kita. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan punya rencana yang kadang-kadang tidak kita ketahui. Kadang-kadang rencana Tuhan itu bertolak belakang dari rencana kita. Tetapi toh rancangan Tuhan, kalau kita ikuti, tetapi jalan Tuhan kalau kita ikuti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Memang Rasul Paulus dan Silas ditangkap. Memang Rasul Paulus dan Silas harus masuk dalam penjara. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan kepada Paulus dan Silas pada waktu itu? Mari kita ikuti. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Inilah hebatnya anak Tuhan. Anak Tuhan yang selalu mengikuti Tuhan. Anak Tuhan yang selalu mendengar suara Tuhan. Anak Tuhan yang taat. Di tengah penderitaan dia tidak mengeluh. Di tengah penderitaan dia tidak mengatakan kata-kata kasar kepada Tuhan. Tetapi justru di tengah-tengah penderitaan dia menyanyi, memuji Tuhan dan berdoa. Bagaimana dengan hidup saudara? Kalau kita mengalami hambatan hidup, keluhan tidak akan menyelesaikannya. Kalau kita sakit, keluhan tidak akan membuat kita sembuh. Kalau kita kurang, keluhan tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih. Rasul Paulus memberikan contoh teladan. Ini loh rumusan orang yang kepingin mengalahkan berbagai macam kesulitan hidup. Dengan cara berdoa, menyanyi, dan memuji Tuhan. Mari arah kita harus sampai sana. Tidak banyak. Orang sakit mengeluh, hal yang biasa. Orang kekurangan lari, hal yang biasa. Tetapi ini loh, Paulus sudah dibelenggu. Sudah disesah. Badannya sakit semua. Dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi justru dia menyanyi, memuji Tuhan, dan berdoa.
Orang-orang penjara semua dengar. Nah, akibatnya apa? Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nyanyian, pujian, dan doa Paulus membuat sesuatu yang luar biasa. Terjadi gempa. Dan di saat gempa itu semua pintu penjara terbuka. Semua rantai-rantai yang merantai orang-orang penjara itu lepas. Itulah cara Allah. Itulah kuasa Allah. Jadi jalanmu bukan jalanku. Itu betul-betul dapat kita lihat. Si Paulus dan Silas mengikuti jalannya Allah. Dan Paulus dan Silas memiliki resep yang luar biasa. Pujian, doa membuat dia lepas dari berbagai macam belenggu itu. Akibat yang lain. Kisah Para Rasul 16 ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara sudah kebingungan, penjaranya pintu-pintu terbuka. Lalu dia melihat segala rantai yang membelenggu pun lepas. Dia pasti besok akan dibunuh oleh atasannya. Maka daripada dia dibunuh, lebih baik dia menghunus pedang dan dia kepingin bunuh diri. Tetapi Paulus dan Silas mengatakan, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini kok. Kepala penjara yang hampir bunuh diri, begitu mendengar suara Paulus, dia lihat Paulus masih tetap di tempatnya, dia tidak lari. Apa yang membuat orang penjara lepas dari penjara, orang dalam penjara yang pintunya terbuka dia tidak lari? Apa yang membuat? Sesuatu yang aneh, sesuatu yang lain daripada yang lain. Tuhan kepingin Paulus dan Silas membuat kepala penjara itu kenal dengan Yesus. Maka pada ayat yang ke-30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? 31 jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan Rasul Paulus dari satu kota ke kota lain, dia hanya mengajarkan tentang keselamatan. Dia hanya menawarkan tentang keselamatan melalui Kristus Yesus. Nah, kepala penjara malam itu juga dia percaya, dia menerima Yesus. Pastilah dia dibaptis, sehingga membuat dia dan seluruh isi rumahnya diselamatkan. Berita ini loh Bapak Ibu, yang kadang-kadang tidak kita beritahukan pada orang lain. Padahal orang lain sudah menanti, dia hidup dalam kesulitan, dia hidup di belenggu, dia hidup dalam kebingungan. Bapak Ibu yang sudah menikmati keselamatan, mari kita ajarkan kepada mereka bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Lalu pelajaran apa yang diberikan pada kita hari ini? Yang pertama, tetaplah dalam panggilanmu. Allah telah memilih engkau. Dalam Yohanes 15 mengatakan bahwa bukan kamu yang milih aku, bukan kamu yang milih aku, tetapi aku yang milih kamu.
supaya kamu pergi, supaya kamu menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Rasul Paulus dari kota satu ke kota lain. Di Filipi dia ketemu dengan Lydia dan teman-temannya, menghasilkan buah pertobatan. Jadi hari ini Tuhan nantang kita. Tetaplah dalam panggilanmu. Dengan Allah telah memilih kita. Yang kedua, jangan tamak. Jangan cinta uang. Karena ketamaan dan cinta uang akan menimbulkan kebencian. Bahkan akan menimbulkan pembunuhan. Paulus dibelenggu, dipenjara hanya karena ada tuan-tuan yang benci kepada Paulus. Apapun caranya, bagaimanapun keadaannya, mereka harus mati. Karena apa? Karena cinta uang. Mereka merasa hasilnya hilang, penghasilannya hilang gara-gara Paulus. Padahal Paulus tidak apa-apa. Maka pelajaran yang kedua, jangan tamak akan uang. Orang cari uang boleh, tetapi kalau sudah tamak akan uang, dia tidak dapat menikmati uang yang dimilikinya. Yang ketiga, setiap orang yang melakukan perintah Tuhan pasti dijagai Tuhan, pasti ditolong Tuhan. Pasti dijagai Tuhan, pasti ditolong Tuhan. Paulus dijebloskan dalam penjara, dijagai oleh Tuhan. Rasa sakitnya yang disesah, rasa pukulan-pukulan yang diterima, semua diganti dengan menyanyi, memuji, memuliakan Allah, dan berdoa, dia lepas. Bahkan dari Paulus dalam penjara ini menghasilkan satu keluarga, mungkin keluarga besar, yaitu kepala penjara bertobat. Luar biasa. Yang keempat, yang terakhir, Allah punya cara untuk melepaskan orang-orang yang dicintainya. Yang penting, mari kita belajar untuk dicintai Allah. Bagaimana caranya supaya kita dicintai Allah? Karena kalau kita dicintai Allah, Tuhan akan punya cara untuk melepaskan berbagai macam persoalan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kok Allah yang baik, kok Allah yang mengajar kepada kami hari ini. Supaya kami menjadi orang yang tetap dalam panggilan kami. Mengabarkan Injil kemurahan-Mu, menceritakan segala karya berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saya masih berada di Telaga Mardirda. Telaga Mardirda ini satu telaga yang sangat nyaman, baik untuk rekreasi keluarga. Nah, mari sebelum kita meninggalkan tempat ibadah ini, perhatikan dulu beberapa pengumuman. Di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. GBIS punya 6, 1B, 5M. B yang pertama adalah berdoa. 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi. Yang kedua, peserta ibadah online, tolong di-like. Ya, begitu Bapak Ibu tekan yang biru, putar-putar keluar gambar, di bawah gambar ada tulisan like, tekan aja like-nya. Lalu diberi komentar, di-share, 1 orang 5 share, 5 pengiriman kepada teman. Saya percaya Bapak Ibu tidak jadi orang pelit, ya, orang pelit tidak masuk kerajaan surga. Mari kita sebarkan untuk 5 orang. Dan kita berdoa agar ibadah online ini jalan terus.
karena gangguan cuaca, karena gangguan berbagai macam. Yuk jalan terus melalui doa Bapak Ibu. Doakan supaya kru ibadah online sehat. Dan yang terakhir, doakan alat-alat supaya awet. Doakan, kami masih butuh 2 kamera. Doakan supaya Tuhan berkati dengan 2 kamera. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kau pimpin berkati kami, bahkan Bapa, Engkau menempatkan kami di negeri Indonesia yang berlimpah dengan berkat-berkat yang dari-Mu. Hasil bumi, hasil laut Kau berikan pada kami. Damai sejahtera Kau berikan pada kami. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Berkati beliau ya Tuhan, terlebih Presiden. Berkati dengan hikmat yang dari surga. Berkati dengan kesehatan, kekuatan dari surga. Pimpin di dalam mengemban tugas untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara yang lain, Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk para menteri, berkati beliau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, lurah, camat, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala perintah yang Presiden berikan. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah jamah saudara-saudara kami sehingga saat ini mereka dalam masa pemulihan. Kami bersyukur untuk Pak Paulus Sugito, untuk Lili, untuk Bude Marto, untuk Ibu Bambang, untuk Mbak Ratmi yang semuanya ini sudah dalam proses pemulihan. Tinggal 10% Tuhan. Ajar mereka untuk bersaksi agar kesembuhan mereka dipulihkan 100%. Kami juga berdoa untuk Octavianus Hendra Wijaya, berdoa untuk Iman Hartono, berdoa untuk Naomi, berdoa untuk Bapak Ibu Sriono, berdoa untuk Ibu Endang, berdoa untuk Pak Sarjono, berdoa untuk Pak Ibu Setio Purnomo. Tuhan jamah, pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dan kami juga berdoa untuk Samuel yang akan maju lomba ke Magelang pada tanggal 4 sampai 6 Maret. Tuhan, kirimkan kekuatan, izinkan dia menang, supaya dengan kemenangannya dia dapat sekolah ke jenjang yang lebih tinggi untuk memudahkan cara mencari sekolah. Berkati Tuhan dengan kemenangan-kemenangan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Bu Erna, Bu Isbianto dan Bumbing. Jamah mereka, iman mereka tumbuhkan sehingga mereka dapat menikmati segala berkat yang Allah kirimkan untuknya. Dalam nama Yesus kami percaya, doa kami Kau kabulkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan dan nikmatilah segala berkat yang Tuhan limpahkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran, karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.